Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat terbaik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid, ahli ibadah pada langit yang pertama. Pada langit yang keduanya disebut Az-Zahid. Pada langit ketiga, namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima, namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam, namanya disebut Al-Khazin. Pada langit ketujuh, namanya disebut Azazi. Manakala dalam Lauh Mahfuz, namanya ialah Iblis. Suatu ketika, Iblis lupa urusannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Iblis sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena Iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam alaihissalam karena bangga dan sombong. Dia berdiri tegak sampai saatnya malaikat bersujud dalam waktu yang berlalu. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati Iblis tidak sujud, sedang mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat bersujud lagi bagi kali kedua karena bersyukur. Tetapi Iblis tetap angkuh dan enggan sujud. Dia berdiri tegak dan memalingkan diri dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikut mereka, dan tidak pula dia merasa menyesal atas keengganannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlangan kepada bentuk seperti babi hutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentukkan kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu lalu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatinya sehingga ia menjadi kafir sampai hari kiamat. Walaupun iblis itu pada sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat dan pemukanya. Dan dia juga pemimpin para malaikat karubiyin dan banyak lagi. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi yang artinya, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir, maka iblis pun berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari syurga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya, melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah berfirman yang artinya, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman yang maksudnya, tidak akan dilahirkan seorang anak baginya, kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya. Berkata iblis lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman dengan maksud, "Dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah." Berkata iblis lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah berfirman lagi yang bermaksud, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki." Artinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara, mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu, dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela,
dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan berjanjilah mereka. Hal ini ada disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64, yang bermaksud, gerakkanlah orang yang engkau kuasai di antara mereka dengan suara engkau, dan kerahkanlah kepada mereka tentera engkau yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan serikanlah mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah kepada mereka. Tak ada yang dijanjikan iblis kepada mereka, melainkan semata-mata tipuan. Baiklah, teman-teman, semoga kisah barusan bisa kita petik hikmah dan pelajaran di dalamnya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, itu semua murni karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Karena sesungguhnya pengetahuan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.